Hidup sering digambarkan seolah-olah ia menyediakan jalan yang jelas bagi siapapun yang berusaha cukup keras. Jika kita bekerja dengan sungguh-sungguh, jika kita bersikap benar, jika kita bersabar, maka semuanya akan berjalan sebagaimana mestinya. Namun kenyataannya jarang sesederhana itu. Ada orang yang telah berusaha, namun tetap berhadapan dengan kegagalan. Ada yang telah berhati-hati, namun tetap terluka. Dan ada yang telah melakukan hampir segalanya dengan benar, tetapi hidup tetap terasa berat tanpa alasan yang mudah dijelaskan. Di titik inilah banyak orang mulai bertanya dalam diam, mengapa hidup jarang memberi jalan yang mudah? Bahkan ketika kita merasa telah melakukan bagian kita. Pertanyaan ini bukan tanda kelemahan. Ia adalah tanda bahwa seseorang sedang mencoba memahami hidup bukan sebagai cerita yang ideal, melainkan sebagai pengalaman yang nyata. Dan mungkin jawabannya tidak terletak pada kesalahan kita, melainkan pada cara hidup itu sendiri bekerja. Dalam banyak kebudayaan modern, hidup sering dipahami sebagai sesuatu yang seharusnya bergerak menuju kemudahan. Kesulitan dianggap sebagai gangguan sementara, sementara kenyamanan diposisikan sebagai tanda bahwa seseorang berada di jalur yang benar. Tanpa kita sadari, cara berpikir ini membentuk ekspektasi tertentu terhadap hidup. Kita mulai percaya bahwa jika kita berusaha cukup keras, bersikap cukup benar, dan mengikuti aturan yang tersedia, maka hidup akan secara bertahap menjadi lebih ringan untuk dijalani. Namun ketika ekspektasi ini bertemu dengan kenyataan, banyak orang justru mengalami kebingungan karena hidup tidak berhenti memberi tekanan. Hanya karena kita telah berusaha. Kesulitan tidak selalu berkurang ketika kita merasa sudah melakukan yang seharusnya. Dan di titik inilah, pertanyaan tentang hidup mulai muncul bukan sebagai keluhan, melainkan sebagai kegelisahan yang lebih dalam. Jika kita mengamati hidup tanpa romantisasi, akan terlihat bahwa ia tidak pernah menunjukkan tanda-tanda dirancang untuk menjaga kenyamanan manusia. Sejak awal, hidup menuntut penyesuaian yang terus-menerus. Lingkungan berubah, keadaan bergeser, dan manusia dipaksa untuk merespons sesuatu yang tidak selalu bisa ia kendalikan. Kenyamanan dalam konteks ini bukanlah kondisi alami hidup, melainkan hasil sementara dari keseimbangan yang rapuh. Ia bisa hilang kapan saja, bukan karena kesalahan besar, tetapi karena perubahan kecil yang tidak dapat dihindari. Hidup bergerak melalui tekanan. Ia mendorong manusia keluar dari pola yang terlalu statis, mematahkan kebiasaan yang sudah tidak relevan, dan menantang cara berpikir yang terlalu bergantung pada kepastian. Jalan yang sulit muncul bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai konsekuensi dari hidup yang terus bergerak. Disinilah kita mulai memahami mengapa hidup jarang memberi jalan yang mudah. Jalan yang mudah tidak menuntut manusia untuk menyesuaikan diri. Ia tidak memaksa seseorang untuk menguji keyakinannya, menilai ulang keputusannya, atau mengembangkan ketahanan batin. Sebaliknya, jalan yang sulit selalu membawa tuntutan. Ia meminta kita untuk belajar, untuk berubah, dan untuk melepaskan cara lama yang tidak lagi memadai. Tanpa tuntutan ini,
hidup akan berhenti membentuk manusia menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar bertahan, maka kesulitan bukanlah tanda bahwa hidup sedang menyimpang. Ia justru menandai bahwa hidup sedang bekerja sebagaimana mestinya, menggerakkan manusia keluar dari kenyamanan menuju proses menjadi yang lebih sadar dan bertanggung jawab. Ketika hidup mulai terasa berat, yang sebenarnya muncul ke permukaan bukan hanya rasa lelah atau kecewa, melainkan tekanan yang menuntut respon. Tekanan memaksa manusia berhenti bergerak secara otomatis dan mulai menyadari bahwa ia sedang berada di sebuah persimpangan. Di masa-masa tenang, banyak keputusan diambil tanpa benar-benar dipikirkan. Kita mengikuti alur yang sudah tersedia, mengulang pola yang terasa aman, dan jarang mempertanyakan arah yang sedang kita tempuh. Namun, tekanan menghentikan pola ini. Ia memecah rutinitas dan membuat keputusan yang sebelumnya bisa ditunda menjadi tidak terelakkan. Tekanan dalam konteks ini bukan sekadar situasi sulit, melainkan momen di mana hidup meminta kejelasan sikap. Ia menuntut manusia untuk memilih, bukan antara benar atau salah secara moral, tetapi antara bertahan dalam pola lama atau bergerak menuju sesuatu yang belum sepenuhnya dipahami. Di titik ini, banyak orang berharap hidup akan memberikan petunjuk yang jelas. Mereka menunggu tanda, kepastian, atau jaminan bahwa pilihan tertentu akan membawa hasil yang lebih baik. Namun hidup jarang bekerja dengan cara seperti itu. Tekanan tidak datang untuk memberi jawaban yang menenangkan, melainkan untuk menguji kesiapan seseorang mengambil tanggung jawab atas pilihannya sendiri. Pilihan yang lahir dari tekanan selalu memiliki konsekuensi. Tidak ada jalan yang benar-benar bebas risiko. Setiap keputusan berarti meninggalkan sesuatu, sebuah kemungkinan, sebuah identitas lama, atau sebuah rasa aman yang sebelumnya terasa stabil. Inilah sebabnya mengapa banyak orang menunda memilih, berharap tekanan akan mereda dengan sendirinya. Namun tekanan yang diabaikan jarang benar-benar menghilang. Ia cenderung kembali dalam bentuk yang berbeda, seringkali dengan tuntutan yang lebih besar. Hidup seakan-akan tidak berhenti meminta kejelasan sampai manusia benar-benar mengambil posisi terhadap arah hidupnya sendiri. Pada momen inilah perubahan diri mulai terjadi, bukan sebagai hasil dari inspirasi mendadak, melainkan sebagai konsekuensi dari keputusan yang diambil di bawah kondisi yang tidak ideal. Perubahan yang lahir dari tekanan tidak selalu terasa heroik, namun ia lebih jujur karena dibentuk oleh kenyataan, bukan oleh gambaran ideal tentang diri. Tekanan mengungkap apa yang sebenarnya kita prioritaskan, nilai apa yang benar-benar kita pegang, dan batas mana yang bersedia kita lewati. Ia mempersempit ruang bagi kepura-puraan dan memaksa manusia untuk berdiri di belakang pilihannya sendiri. Dengan cara inilah, hidup mulai mengarahkan manusia menuju versi dirinya yang baru, bukan melalui jalan yang mudah, tetapi melalui tekanan yang menuntut keberanian untuk memilih tanpa jaminan. Setelah tekanan memaksa manusia memilih dan keputusan mulai diambil, hidup tidak serta-merta menjadi lebih ringan. Justru di tahap inilah banyak orang menyadari sesuatu yang penting. Perubahan
hampir selalu datang dengan harga yang tidak bisa dihindari. Harga itu tidak selalu berbentuk penderitaan besar. Seringkali ia hadir sebagai kehilangan kecil yang terasa sepele di permukaan, namun berat ketika dijalani. Kehilangan rasa aman, hilangnya kepastian, atau jarak yang perlahan terbentuk antara diri yang lama dan diri yang sedang tumbuh. Perubahan menuntut pelepasan, dan manusia pada dasarnya sulit melepaskan sesuatu yang pernah memberinya rasa stabil. Meskipun stabilitas itu sudah tidak lagi menumbuhkan. Inilah mengapa banyak orang merasa terjebak di tengah proses. Tidak sepenuhnya kembali ke masa lalu, namun juga belum benar-benar sampai pada bentuk diri yang baru. Hidup jarang memberi jalan yang mudah karena perubahan bukanlah proses yang ramah. Ia tidak datang dengan jaminan hasil, tidak menawarkan kepastian waktu, dan tidak menjanjikan kenyamanan di sepanjang perjalanannya. Yang ia tawarkan hanyalah satu hal: kesempatan untuk bertumbuh melalui penyesuaian yang terus-menerus. Pada tahap ini, banyak orang mulai meragukan pilihannya, bukan karena pilihan itu salah, melainkan karena harga yang harus dibayar mulai terasa nyata. Perubahan menguji ketahanan batin lebih dari sekadar niat awal. Ia menuntut konsistensi ketika semangat sudah menurun, dan kejujuran ketika hasil belum terlihat. Namun justru, disinilah makna dari jalan yang sulit mulai terlihat. Jalan yang tidak mudah memaksa manusia untuk terlibat sepenuhnya dalam proses hidupnya sendiri. Ia tidak memberi ruang untuk bergerak secara setengah-setengah. Setiap langkah, sekecil apapun, menjadi bagian dari pembentukan diri yang lebih sadar akan pilihannya. Perubahan yang bertahan lama jarang lahir dari keadaan yang nyaman. Ia tumbuh dari kemampuan manusia menanggung konsekuensi tanpa terus-menerus mencari jalan pintas. Bukan karena jalan pintas selalu salah, tetapi karena ia sering melewati pelajaran yang sebenarnya diperlukan. Dengan cara ini, hidup tidak sekadar mengarahkan manusia menuju hasil tertentu, melainkan membentuk cara manusia menjalani proses itu sendiri. Dan proses inilah yang perlahan membedakan antara sekadar bertahan dan benar-benar bertumbuh. Jalan yang sulit dengan segala harganya tidak dimaksudkan untuk melemahkan. Ia hadir untuk memastikan bahwa perubahan yang terjadi bukan kebetulan, melainkan hasil dari keterlibatan penuh manusia dengan hidupnya sendiri. Jika kita melihat kembali seluruh perjalanan ini, maka menjadi jelas bahwa hidup jarang memberi jalan yang mudah, bukan karena ia ingin menyulitkan manusia, melainkan karena jalan yang mudah tidak pernah cukup untuk membentuk seseorang menjadi pribadi yang sadar akan dirinya sendiri. Hidup bekerja melalui tekanan, pilihan, dan perubahan yang menuntut keterlibatan penuh. Ia tidak menyediakan peta yang jelas, tidak menjanjikan hasil yang cepat, dan tidak menawarkan kenyamanan sebagai hadiah atas usaha. Yang ia minta hanyalah satu hal yang konsisten: kesediaan manusia untuk tetap hadir di tengah ketidakpastian yang sedang dijalaninya. Kesulitan dalam kerangka ini bukan tanda bahwa hidup sedang salah arah. Ia justru menandai momen di mana manusia dipanggil
untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam membentuk hidupnya sendiri, bukan sebagai korban keadaan, melainkan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas cara ia meresponsnya. Jalan yang tidak mudah mempersempit ruang bagi ilusi. Ia tidak memungkinkan manusia terus menyalahkan keadaan atau menggantungkan harapan pada perubahan yang datang dari luar. Sebaliknya, ia menuntut kejelasan sikap, kejujuran terhadap batas diri, dan keberanian untuk berjalan meski arah belum sepenuhnya pasti. Dalam proses ini, banyak hal memang harus dilepaskan. Cara lama berpikir, gambaran diri yang tidak lagi relevan, dan ekspektasi tentang hidup yang terlalu sederhana. Namun justru melalui pelepasan itulah manusia memperoleh sesuatu yang lebih mendasar, pemahaman yang lebih jujur tentang siapa dirinya dan apa yang sanggup ia tanggung. Hidup tidak pernah menjanjikan kemudahan, tetapi ia selalu menawarkan kesempatan untuk menjadi lebih sadar. Kesadaran ini tidak datang sebagai pencerahan tiba-tiba, melainkan sebagai hasil dari ketekunan menjalani proses yang tidak selalu nyaman. Mungkin pada akhirnya, yang membuat jalan hidup terasa layak dijalani bukan karena ia menjadi lebih ringan, melainkan karena kita mulai memahami mengapa jalan itu harus dilalui sebagaimana adanya. Dan di titik inilah, jalan yang tidak mudah berubah dari sesuatu yang harus dihindari menjadi sesuatu yang dapat diterima, bukan sebagai beban semata, melainkan sebagai bagian tak terpisahkan dari proses menjadi manusia.